Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Remaja Islam Indonesia. Jangan lupa subscribe dan juga like. Ting ting. Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa inna hadzal Qur'an ma'dzubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Allah Ta'ala benar-benar tidak akan mengazab bagi hati orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran benar-benar merupakan jamuan Allah. Maka barang siapa yang mendatanginya, maka dia akan aman. Dan bergembiralah bagi setiap orang yang menghafal Al-Quran. Ketika seorang yang mungkin biasa atau mungkin bisa dikatakan lemah, tatkala dia mempunyai semangat yang tinggi, kesungguhan yang besar, dan dia yakin bahwasannya Allah pasti akan menolong, dia pasti berhasil. Nama saya Dio Anugrah Ramadan, umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya di kota Majalengka. Saya adalah salah satu santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang sekarang duduk di kelas 3 aliyah atau di kelas 12. Bisa dibilang dari satu angkatan atau satu kelas dengan saya termasuk santri yang memiliki hafalan yang sedikit. Saya pertama kali masuk ke pondok ini, saya hanya memiliki setengah juz. Hafalan saya waktu itu masih setengah juz atau tepatnya kurang dari setengah juz, yaitu dari surat Al-Bayyinah sampai surat An-Nas. Sedangkan dalam juz 30 itu setengahnya dari juz 30 adalah Ad-Duha sampai An-Nas yang kita ketahui. Setelah saya berjalan 4 bulan di pondok, saya terkena musibah. Ternyata ada kabar bahwa ayah sudah tidak ada, ayah sudah meninggal. Ayah itu bagian dari hidup saya. Terakhir saya ketemu diberi pesan, beliau mengatakan tidak boleh pulang ke rumah sebelum selesai 30 juz. Kemudian perlu diketahui bahwa di Pondok Hamalatul Quran sebelum program menghafal itu dimulai, maka ada program tahsin. Jadi santri boleh memulai hafalan setelah bacaannya dinilai bagus. Maka di sini saya punya tekad, saya ingin start pertama dengan lulus tahsin. Namun qadarullah, dari satu angkatan yang berjumlah 36, saya lolos tahsin di urutan 22. Akhirnya saya memulai hafalan itu termasuk golongan orang-orang yang terbelakang. Saya menghafal Al-Quran kurang lebih dari jam 4 pagi biasanya. Sebelum subuh saya sudah menghafal. Saya hafalkan itu Al-Quran sampai maghrib. Saya biasanya kalau jam 2 siang teman-teman tidur, saya langsung mengambil Al-Quran dan mengambil buku laporan hafalan saya. Dari kamar pergi ke masjid, membawa laporan hafalan saya di balik baju. Saya sembunyikan. Ketika saya menghafal, saya tidak mau laporan hafalan saya terlihat oleh pesaing, karena itu akan membuat pesaing lebih semangat. Kemudian saya pergi ke masjid dan saya sembunyi di bawah minbar yang biasanya untuk tempat khutbah Jumat. Saya di situ bersembunyi sambil masih memeluk laporan hafalan saya, saking takutnya dilihat oleh pesaing. Saya menghafal di situ hingga akhirnya waktu asar baru saya pergi ke kamar. Kenapa pergi ke kamar dulu? Karena biar pesaing saya mengira, oh Dio ini baru bangun tidur. Padahal saya baru ngafal di bawah minbar. Di pondok ini kalau menghafal itu dari juz 30, kemudian juz 29, setelah menghafal juz 29, masuk ke juz 1. Singkat cerita, saya mengalami kesulitan menghafal di juz 29. Saya menghafal juz 29 kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan kurang. Saya juga pernah mengalami sangat mudahnya menghafal di juz 14. Akan tetapi itu hanya terjadi satu kali dalam saya
menghafal Al-Quran. Setelah saya menyetorkan 1 juz dalam 1 hari di juz 14, kemudian di esok harinya yaitu di hari Minggu, saya menghafal juz 15, tapi hanya mentok di 1 lembar. Setelah saya menghafal 25 juz, saya memiliki sisa 5 juz dalam hafalan saya, yaitu juz 24, 25, 26, 27, dan juz 28. Yaitu ketika saya duduk di kelas 3 Salafiyah atau setingkat SMP. Di kelas saya sudah ada 1 orang yang hafid, yang sudah selesai. Akhirnya musyrif saya berkata sama saya, kalau kamu 5 juz bisa selesai dalam 1 bulan, Ustadz kasih hadiah. Kemudian ibu saya pun menelpon, kalau kamu selesai 5 juz dalam 1 bulan, ibu kasih hadiah. Kemudian saya berpikir, saya belum pernah melakukan menyetorkan hafalan 5 juz dalam 1 bulan. Paling mentok 1 bulan itu 3 juz. Namun karena dengan dukungan musyrif saya yang Masya Allah semangat dan selalu mengejar saya, selalu mendukung saya, akhirnya singkat cerita saya menyelesaikan 5 juz tersebut dalam jangka waktu 10 hari. Alhamdulillah saya bisa selesai di urutan yang kedua. Sampai akhirnya saya di jenjang aliyah ini, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Ma'had untuk menempuh ilmu Al-Quran yang lebih khusus, yang biasa kita dengar sanad Al-Quran. Kita belajar dari dia, ketika seorang yang mungkin biasa atau mungkin bisa dikatakan lemah, tatkala dia mempunyai semangat yang tinggi, kesungguhan yang besar, dan dia yakin bahwasannya Allah pasti akan menolong, dia pasti berhasil. Dia yang dulunya hanya hafal surat-surat pendek, dia juga termasuk anak-anak yang lemah dalam hafalan. Tapi ketika dia yakin, dia semangat, dia mungkin bersungguh-sungguh ketimbang hafal, dan dia yakin bahwasanya ketika dia usaha pasti Allah akan menolong. Sampai suatu hari dia bisa menghafal sehari 1 juz, Masya Allah. Itu tidak akan bisa seperti itu kecuali didasari dengan semangat yang sangat tinggi, semata-mata hanya untuk bisa menjadi seorang hafidhul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.